Oke, jadi di sini gue ingin membahas sesuatu yang agak sedikit panas ya mungkin bagi beberapa orang. Jadi gue ingin membahas kenapa orang-orang anti kritik dalam dunia game gacha, teman-teman. Of course. Jadi gue ingin cerita dulu sedikit tentang ya masalah atau topik yang ingin gue bahas di sini. Ya seperti yang kalian tahu ya, konten-konten gue akhir-akhir ini sedang ya membahas tentang banyak sekali cuy. Banyak sekali video yang gue bahas di sini. Nah itu dari Genshin, HSR ya kan, masalah power creep, terus Wuthering Waves juga, ya rata-rata di situ semua gitu, antara Hoyo dan lain sebagainya cuy. Dan kalau misalkan kalian lihat komentar-komentarnya, pasti banyak yang berbeda pendapat ya guys ya. Banyak sekali yang ya mungkin gak semuanya, cuman ada beberapa orang yang menganggap bahwa gua menghina gamenya. Padahal di sini gua ingin mendiskusikan sesuatu teman-teman. Gua ingin membuat game itu lebih baik dan lain sebagainya, of course. Banyak yang tidak suka dengan adanya konten yang gua bikin ya, cuman ya nggak apa-apa. Tapi di sini gue bakal jelasin dulu ya, kenapa orang-orang anti kritik gitu. Kenapa orang-orang tidak suka dikritik gitu. Apalagi gamenya gitu. Why gitu? Dalam dunia gacha, why? Kenapa orang-orang tidak suka Genshin dikritik ya kan? HSR dikritik gitu. Zenless Zone Zero dikritik, Wuthering Waves dikritik, why gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke topik itu, gue bakal jelasin dulu definisi dari kritik itu sendiri cuy. Gue bakal jelasin dulu cuy, definisi dari kritik itu sendiri. Dari Wikipedia. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap suatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu perbaikan pekerjaan. Kritik berasal dari bahasa Yunani, dapat didiskusikan. Kata kritikos diambil dari memisahkan, mengamati, menimbang dan membandingkan. Jadi kita bisa dapat kuncinya ya, dapat didiskusikan cuy. Tapi entah kenapa gua lihat di beberapa komentar bahwa orang-orang menganggap gua menghina gamenya cuy. Gua menghina Genshin, gua menghina HSR, padahal gua mengkritik kedua game tersebut. Karena apa? Karena ada kurang-kurangnya. Walaupun mungkin dari beberapa orang menganggap Genshin aman-aman saja, Genshin tidak ada masalah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain bisa melihat kekurangan itu cuy. Walaupun mungkin kalian menganggap itu ya remeh, cuman ya emang benar gitu. Dan faktanya emang seperti itu. Ada kekurangan juga di dalam game tersebut gitu. Dan gua hanya ingin menyampaikan pendapat gua ya kan, tentang kurangnya gitu. Ada yang kurang dari game tersebut ya kan. Dari Genshin Impact gitu, dari Honky Starbucks gitu. Apalagi tentang masalah power creep gitu. Ya of course gitu, gua menghargai pendapat kalian yang ya tidak ada masalah dengan masalah power creep gitu. Cuman ya sebagian besar merasakan masalah yang sama gitu ya kan. Mengkritik, apakah mengkritik sama dengan menghina aja, mengejek ya kan. Nah, gue bakal kasih lihat definisi dari penghinaan atau menghina itu sendiri ya. Penghinaan adalah ungkapan atau pernyataan atau terkadang perilaku yang tidak sopan atau mencemooh. Penghinaan mungkin disengaja atau tidak disengaja. Penghinaan mungkin faktual, tetapi pada saat yang sama merendahkan. Dari dua kata itu aja berbeda cuy. Dari kata kritik dengan menghina ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu kata-kata menghina game ya kan, menghina game A, game B, game C, kalian tinggal cari aja di GPU teman-teman. Kalian pasti bakal lihat banyak sekali orang-orang yang menghina ya, tanpa mengkritik gitu. Bedakan yang mana menghina dengan mana yang mengkritik teman-teman. Gue tidak perlu kritik karena udah sempurna, kata WK. Nah, kalian bisa lihat di sini dari postingannya si istrinya Regulus. Ini gue nggak tahu ini dia cewek apa cowok. Kita coba baca. Kalian tahu nggak kenapa WK nggak mau rilis banyak karakter cowok? Penyokong terbesar Kuro, Rexel aja kelakuannya gini, apalagi mayoritas fandomnya. Udah akuin aja ini game buat incel tukang ngocok bokep kartun 2D gitu. Makanya pendapatnya dipantatin mulu sama Lats. Buat player cewek mending gak usah support developer ampas yang trade player cewek kayak gini, mending main game lain. Menurut kalian dari kalimat yang disampaikan ya oleh si istrinya Regulus ini, itu ada kata-kata diskusi nggak? Ada kata-kata untuk membangun nggak supaya gamenya bisa jadi lebih baik, atau mungkin supaya pembahasannya itu bisa pembahasannya itu bisa jadi pembahasan yang bermakna gitu, yang membangun diskusi gitu cuy. Kalian bisa lihat nggak? Nggak ada kan? Dan bisa gua pastikan ini 100% cuy. Ini 100% menghina game ya kan, istilahnya tuh menghina. Dan sayangnya orang-orang menilai konten gua itu menghina cuy. Padahal di sini gua mengkritik, gua ingin berdiskusi dengan orang-orang
lain gitu, dengan para penonton gitu. Gua ingin bertukar pendapat gitu. Bagaimana pendapat kalian ya kan tentang masalah ini? Gue juga ingin memberikan pendapat gue tentang masalah ini gitu. Apalagi soal FTC ini, jujur ya kalau misalkan kalian cek komentar-komentarnya, gue jujur juga berdebat dengan orang-orang lain. Gue bertukar pendapat dengan orang-orang lain. Bukan gue menghina kayak si istrinya Regulus ini cuy. Kalau misalkan kita lihat dari kata-katanya, kalau misalkan gue pakai kata-kata seperti ini, jelas itu artinya gue menghina gamenya gitu. Tetapi gue nggak pakai kata-kata itu, gue nggak ada kata menjelekan. Gue lebih ke arah mengkritik cuy. Gue mengkritik apa-apa yang kurang, dan siapa tahu kita bisa berdiskusi gitu di situ. Itu cuy, gue makanya heran gitu sama orang-orang gitu. Gue bilang mengkritik, dibilang menghina ya kan. Terus yang modalan kayak gini dibiarin aja gitu. Bingung gue maksudnya. Kayak heran banget gitu gue nemu ya fandom denial, anti kritik gitu. Bagi WK Genshin kritik sama dengan menghina bang. Aduh, guys, gua yakin ya, mungkin kalian udah ada ya umur 20 tahun ke atas ya kan main Genshin gitu. Kalian pasti udah tahu cuy, maksudnya kayak mengkritik sama menghina tuh beda, dua kata yang berbeda gitu. Ya mungkin kecuali kalau misalkan ya fandom Genshin ya kan masih bocil SMP gitu ya. Gua nggak bisa salahkan gitu, karena emang ya mereka masih bocil. Karena emang masih ini. Jadi gue nggak bisa salahkan gitu. Dan kalau misalkan mereka masih pengen menjadi seperti itu ya kan, masih pengen jadi denial ya udah gitu. Kita udah tahu kualitas dari seseorang tuh kayak gimana gitu, dari apa yang dia ucapkan gitu, apa yang dari dia ketik gitu. Kalau misalkan apa yang diketik seseorang itu tidak berisi, ya udah, kita udah tahu cuy kualitas orang itu kayak gimana. Kita udah tahu. Dengan kalian baca teks ini aja, kita udah pastikan cuy, dia di dunia nyata, di real life ya kayak gimana tuh kita udah tahu cuy. Pasti nggak jauh beda gitu dari kelakuannya di sosmed gitu, pasti. Nah itu pure menghina sih, mana opini dan asumsi semua lagi. Menurut gue ini pure menghina sih, nggak ada opini, nggak ada asumsi, dan nggak ada apa ya, kayak data-data yang mungkin dia bisa sajikan tuh nggak ada. Ini pure menghina cuy. Dan gue bingungnya kenapa orang-orang menganggap konten gue itu menghina Genshin Impact, menghina Honky Starbucks, menghina Hoyoverse gitu. Padahal gue sendiri, gue main Zenless Zone Zero cuy. Gue memainkan game Hoyo. Gue streaming, gue main game Hoyo. Dan gak ada masalah juga gitu kalau gue main game Hoyo. Karena gue emang suka ya kan. Apalagi sama Zenless Zone Zero. Dan gue berharap ya buat Zenless Zone Zero itu bisa lebih improve lagi gitu. Dan kalau misalkan pun Zenless Zone Zero gak improve ya, gue pasti bakalan kritik gitu ya kan. Bakal kritik ke Zenless Zone Zero nya karena apa? Untuk membangun supaya game ini menjadi lebih baik lagi gitu ke depannya gitu. Bukan maksud karena gue menghina lah, apalah dan lain sebagainya, gak ada gitu. Jadi beda cuy. Masalah kritik ya, mengkritik itu beda. Gua berharap ya fandom denial itu pada sadar cuy, bahwa kritik itu bukan sepenuhnya menghina cuy. Itu gua berharap gitu. Maksudnya orang-orang tuh pada mikir gitu seenggaknya, lebih dewasa gitu cuy. Gua ingin berdiskusi dengan kalian, bertukar pendapat gitu dengan kalian gitu. Itu. Kita lanjut lagi ke topik selanjutnya soal perbedaan pendapat. Jadi kita udah tahu ya di sini ya. Jadi gue mengkritik suatu hal, suatu hal ya kan tentang masalah Genshin. Gue berdiskusi membahas tentang masalah Genshin, tentang ngebahas QL Genshin juga dan lain sebagainya ya kan. Di akhir video gue pasti bilang, kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya untuk apa ya? Mungkin kalian punya pendapat lain yang berbeda dengan gue, dan menurut gue itu nggak masalah cuy. Menurut gue kalau misalkan kalian punya pendapat yang lain dalam suatu hal, itu menurut gue nggak masalah, nggak ada salahnya, dan itu sah-sah saja kalian mengutarakan pendapat gitu. Dan mungkin ada pendapat yang bisa didebat, ada gitu. Ya kalau misalkan kalian cek ya video ini Doro 44, banyak beberapa pendapat orang itu yang gue debat balik gitu. Dan ya mungkin kita bisa diskusi dan kita bisa temukan jalan tengahnya gitu. Bukan apa ya, bukan gue memaksakan pendapat gue ke orang ini, enggak gitu. Kita mencoba untuk mencari jalan apa ya, titik temunya gitu, jalan keluar dari permasalahan ini gitu. Jadi gue membahas tentang masalah apa ya, apakah termasuk bad parenting kah kalau anak di US bisa sampai menggunakan kartu kreditnya dan lain sebagainya gitu. Ada gitu orang yang komentar tuh, ada gitu. Gua pasti bakal nunjukin gue pasti bakal ngasih pendapat yang lain juga gitu. Tapi kan ya who knows gitu. Gua ngasih beberapa pendapat juga ya kan. Kita bisa adu gitu pendapatnya, dan siapa tahu kita bisa menemukan jalan keluarnya cuy. Jalan tengahnya gitu, di mana gitu.
bukan kita saling adu pendapat gitu. Gua maksain pendapat gua ke lu dan lu harus maksain pendapat lu ke gua gitu. Enggak gitu. Kita saling diskusi aja gitu. Dan siapa tahu ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua gitu. Itu cuy. Dan gua sekarang udah mulai membiasakan ya. Maksudnya kayak perbedaan pendapat tuh biasa gitu. Dalam semua hal tuh perbedaan pendapat tuh biasa gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka sama pendapat orang, nah menurut gue jangan sampai cuy. Menurut gue kalian harus membiasakan ya, berbeda pendapat itu biasa cuy. Kalau misalkan kalian mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang lain ya, hargailah pendapat itu cuy. Kan udah diajarin juga kan di PKN gitu ya. Menghargai pendapat gitu. Menghargai pendapat orang lain ya. Penerapan dari Pancasila sila keempat cuy. Oh my. Itu maksud gue. Orang Indo diskusi kata apa lagi gitu. Oh my god. Itu cuy, makanya aduh, gue juga sebenarnya juga takut sih, maksudnya kayak oh my god. Ini apa ya? Kayak orang-orang tuh kayak anti kritik tuh dalam dunia gacha gitu. Imagine ya orang-orang ya di negara Skandinavia ya kan. Itu juga anti kritik cuy. Pemerintahannya anti kritik gitu. Lu bayangin coba. Kita ingin mengkritik pemerintah ya kan di negara Skandinavia ya. Kita ingin mengkritik cuy. Cuman pemerintahannya tuh anti kritik gitu. Lu bayangin coba. Padahal dengan kritik itu kita ingin membuat ya negara itu ya kan, negara Skandinavia gitu ya kan, ingin menjadi lebih baik gitu jadi dengan adanya kritik ini cuy. Tapi ya pemerintahnya anti kritik gitu. Nah gue takutnya cuy, kalau orang-orang membiasakan anti kritik ini, oh itu bahaya banget itu, bahaya banget cuy. Jadi please lah, buat yang anti kritik ya menurut gue ya, hargailah perbedaan pendapat orang lain cuy. Berbeda pendapat itu boleh banget. Dan gak semua kritik itu menghina teman-teman. Justru kritik itu membangun ya kan. Ada isinya teman-teman. Bedakan kritik dengan menghina cuy. Kritik pasti ada isinya dan membangun ya kan. Kalau menghina jelas istrinya Regulus ini cuy. Justru gue malah seneng kalau misalkan kalian punya pendapat lain gitu yang berbeda dengan gue dan kalian bisa share di kolom komentar. Itu justru gue lebih seneng. Mungkin gue bisa dapat banyak perspektif dari orang lain itu sih. Dan gue sekarang ya membiasakan untuk tidak baper, untuk apa ya, gue mencoba untuk membiasakan untuk tidak baper gitu dengan perbedaan pendapat. Kadang tuh orang ya adalah yang baper gitu ya kan, karena beda pendapat gitu. Mungkin karena pendapat dia nggak sejalan gitu sama pendapat orang lain, ya ada sih beberapa gitu. Cuman gue sekarang mencoba untuk membiasakan bahwa berbeda pendapat itu normal dan kita tidak bisa paksakan satu dengan lainnya teman-teman. Itu dari gue. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain atau mungkin kalian punya saran ya, punya kritik ya buat fandom denial itu teman-teman? Gila sih. Kayaknya ya di 2025 ini resolusi gua itu buat mencerdaskan fandom bangsa cuy. Gimana, gas gak sih? 2025 waktunya untuk mencerdaskan fandom bangsa cuy. Gila sih, itu kocak sih itu. Gue pengen player itu lebih kritis aja sih sama gamenya, lebih awareness juga sama gamenya dan tidak sebegitu ngebelanya gitu. Kalau misalkan game tersebut pun juga ada kekurangan gitu di dalamnya, itu yang terpenting. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengkritik gue ada yang kurang, kalian bisa tambahin juga di kolom komentar teman-teman. Thank you banget. Kalau kalian pengen ngeliat gue yapping kayak gini, kalian tinggal like, share, subrek juga. Thank you banget. Gue ingin sedikit share aja sih buat masalah ini, karena ya banyak sekali cuy, mungkin orang-orang baru yang nemuin channel gue, baru kenal channel ini, ngebahas kayak seakan-akan menghina gitu, tapi padahal ya gue ingin berdiskusi gitu, gue ingin membangun gue ingin memberikan masukan gitu kepada game-game yang gue bahas gitu ya kan. Jadi itu aja teman-teman buat yappingan kali ini, kita bakal ketemu lagi di yappingan berikutnya. Jadi gitu aja, see ya, cheers, let's go.